lagi luka-lukanya. Beberapa hari ini saja sudah ada ibu-ibu yang melahirkan sebanyak 4 bayi yang ia melahirkannya di tenda-tenda pengungsi. Jamaah muslimin rahimahullah. Selain kesyukuran bagi kita, maka tentu rasa solidaritas kita turut merasakan apa yang telah dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Tentu ini menjadi satu bukti bahwasanya memang kita adalah hamba Allah yang bersaudara. Bahkan lebih khusus tentang musibah seperti ini, kita tidak mengenal agama. Siapapun ia manusia yang mengalami suatu kesulitan, maka tentu kita selaku anak bangsa itu untuk berkorban paling tidak dengan kita membantu apa yang kita bisa bantu, dan kita turut mendoakan mereka agar kiranya mereka diberi kesabaran dan kiranya mereka diberikan pahala yang terbaik dari apa musibah yang telah menimpa mereka. Jamaah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara musibah gempa ini memang masih ada yang menjadi polemik bagi kita. Apakah musibah termasuk gempa bumi ini menjadi azab Allah? Apakah ia termasuk ujian Allah? Apakah ia merupakan teguran atau peringatan Allah Subhanahu wa taala? Berbicara apapun di dalam kehidupan seorang muslim, maka tentu sandarannya tidak lain kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Cukuplah kita menjadikan pelajaran dari Al-Quran Karim di petunjuk bagi kita. Nah, di dalam Al-Quran memang ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang gempa bumi, rajah. Nanti kita bisa lihat salah satunya memang gempa bumi ini bisa kita katakan sebagai azab Allah. Kita bisa baca di dalam surah Al-A'raf ayat 90, 91, 92. Allah Ta'ala berfirman, qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in taba'hum syu'aiban innakum idzal la khasirun fa idza rajafa asbahu fi darihim jathimin. Maknaku bahwasanya ketika pada suatu waktu pemuka-pemuka kaum Syu'aib itu berkata kepada kaum la in taba'hum, jika kalian mengikuti Nabi Syu'aib, maka innakum idzal la khasirun, maka sungguh kalian akan termasuk dalam orang-orang yang rugi. Fa idza fajata fa asbahu fi darihim jathimin, maka Allah Ta'ala memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi, sehingga jadilah mereka fa asbahu fi darihim jathimin, mereka bergeletakan dalam rumah-rumah mereka. Ini ayat yang menyebutkan bahwasanya memang gempa bumi ini menjadi azab Allah yang Allah Ta'ala turunkan, berikan kepada kaum-kaum yang membangkang, yang menentang nabinya, yang tidak mengikuti perintah nabinya, bahkan mereka merencanakan makar, bahkan ingin membunuh nabi. Maka Allah Ta'ala menurunkan azabnya, salah satunya dengan memberikan gempa bumi. Jangan dibuat Allah Subhanahu wa taala. Juga gempa bumi bisa menjadi cobaan dari Allah Ta'ala. Kita bisa baca dalam surah Al-A'raf juga ayat 155, yakni bercerita tentang umat Nabi Musa alaihissalam. Wa Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum rajfah. Ila ayat. Nanti ketemu ujung ayatnya, ini illa fitnah. Ingatlah tatkala Musa alaihissalam memilih 70 orang dari kaumnya untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Falamma akhadhatuhum rajfah, maka ketika mereka ditimpa dengan gempa bumi. Nanti ini illa fitnah, ini merupakan cobaan, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji umat Nabi Musa ketika itu. Gempa bumi juga bisa merupakan teguran dari Allah SWT bagi kita. Banyak ayatnya. Salah satu contoh dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma
wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Nanti dalam surah Al-Qur'an pasal lebih tegas lagi Allah menjelaskan tentang bahwasanya banyak musibah itu menjadi teguran bagi kita, dan ternyata itu disebabkan oleh tangan-tangan kita. Zahara fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah timpakan sebagian azabnya menjadi teguran peringatan bagi mereka agar mereka kembali ingat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meyakini bahwasanya gempa bumi ini ataupun bencana-bencana alam yang lain, kita bisa kutip apa sih makna gempa bumi itu? Gempa bumi adalah peristiwa gentaran yang terjadi di permukaan bumi, diakibatkan oleh terjadinya pelepasan energi di dalam bumi yang mengakibatkan gelombang seismik. Kita kutip dari situs laman resminya BNPB. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi ataupun kerak bumi atau lempeng bumi, dan tidak ada yang bisa memprediksinya. Unik sekali gempa bumi ini. Maka salah satu hikmah bagi kita dengan kita dihadirkan peristiwa-peristiwa seperti termasuk kita yang merasakan di Bekasi ini. Khotib kemarin juga di sini merasakan walaupun tidak terlalu terasa di kita di Bekasi ini. Bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang gempa buminya disebutkan hanya kedalaman 10 km di atas kampungnya. Dan kita masuk ke bumi dangkal, gempa bumi tektonik yang dangkal. Maka banyak sekali rumah-rumah itu. Nah, peristiwa-peristiwa alam seperti ini merupakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah menunjukkan kuasanya kepada kita. Siapa di antara kita yang mampu menahan gempa? Tidak ada. Untuk memprediksinya saja BMKG tidak bisa. Maka jangan lupa Allah SWT. Allah dengan tegas menyebutkan dalam Al-Quran, salah satu contohnya dalam surah At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selain menunjukkan kuasa Allah, sesungguhnya kita hendaknya meyakini bahwasanya tidak ada satu peristiwa termasuk peristiwa-peristiwa alam di muka bumi ini melainkan kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 hampir sama, bahwasanya setiap peristiwa ini tertulis, setiap musibah tertulis, bahkan tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fi kitab min qabli an nabraha. Di dalam tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuznya Allah Taala sebelum peristiwa itu terjadi. Maka hendaknya peristiwa-peristiwa itu semakin meyakinkan diri kita akan hebatnya kuasa Allah Taala. Siapa yang mampu menahan gempa ini? Atas kehendak siapa terjadi peristiwa-peristiwa ini? Maka menarik. Para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat seperti ini menjelaskan banyak hikmah. Hikmahnya. Ada ayat yang menarik bagi salah satu ulama besar Faridin Ar-Razi ketika menjelaskan menafsirkan ayat surah Al-Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin. Liha muslihun, bahwa Allah Tuhan tidak akan membinasakan negeri-negeri dengan zalim secara zalim. Yang mana penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Muslimun ini, ada sekali ayat ini. Ternyata untuk peristiwa-peristiwa termasuk peristiwa gempa bumi ini, memang selain ia bisa merupakan azab Allah, ujian dari Allah, teguran Allah, ternyata ia juga sangat erat kaitannya dengan al-muslihun, dengan perbuatan-perbuatan dari manusia itu sendiri.
Maka mana yang muslimin ini adalah orang-orang yang berbuat baik kepada sesamanya, termasuk kepada alamnya. Maka ulama menjelaskan, termasuk dalam ayat surah Ar-Rum 41 tadi, hendaknya kita juga memperhatikan alam lingkungan kita. Selain kita bertauhid kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, baik kepada sesama manusia, hendaknya kita juga baik kepada alam lingkungan kita. Tidak bisa kita pungkiri, longsor banyak terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Orang membangun tidak melihat andalnya, tidak melihat lingkungannya. Bahkan mereka mungkin ada yang membangun di tempat-tempat yang memang sebetulnya sangat rawan. Dan ternyata subhanallah, Indonesia ini ternyata kita ini memiliki banyak sekali namanya sesar. Banyak sekali lempengan-lempengan bumi yang mudah bergerak. Lagi-lagi hikmah bagi kita, menurut anjuran pemerintah, bagaimana kita membangun, terutama di daerah yang rawan gempa seperti kita di Pulau Jawa ini, hendaknya memperhatikan konstruksinya. Bagaimana membangun dengan bangunan tahan gempa, bagaimana membangun bangunan yang aman. Ini lagi-lagi hikmah besar bagi kita. Maka ini ya illa fitnatu ini. Itu hanya ujian, cobaan dari Allah Ta'ala untuk kalian. Ulama menjelaskan bahwasanya agar menjadi perhatian bagi kita, bagaimana kita menjadikan setiap peristiwa ini merupakan peristiwa dari Allah Ta'ala. Allah yang menginginkan kebaikan bagi kita. Maka jangan lupakan Allah SWT. Al-Muslimun juga dia bermakna bagaimana kita baik kepada sesama manusia, wabil khusus tentu kepada saudara-saudara kita yang berada di Cianjur pada saat ini. Dari segi hati kita melihat kondisi mereka, masih banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan. Maka hikmah yang terakhir kita bisa gali dari ayat-ayat tentang bencana ini adalah mengajarkan kita untuk kita semakin menumbuhkan empati dan simpati. Ayo kita berinfak, ayo kita bersedekah. Jika kita tidak bisa menghadirkan diri kita membantu, yang mana alhamdulillah tentu banyak relawan-relawan kita yang pergi ke Cianjur yang tidak tahu namanya, mereka dengan ikhlas membantu. Kalau kita tidak bisa seperti para relawan-relawan itu, paling tidak dengan harta kita sisihkan, kita sumbangkan sebagian dari uang kita sisihkan dari pakaian kita sisihkan dari apa yang bisa kita miliki. Paling tidak juga jangan lupa dengan doa kita. Maka jangan dimakan Allah SWT. Semoga peristiwa seperti ini semakin dekatkan diri kita pada Allah SWT, semakin membuat kita bertakwa pada Allah SWT. Sekaligus bagaimana kita semakin memperhatikan alam lingkungan kita. Kita jaga kebersihannya, kita jaga lingkungan kita dari kemaksiatan. Padahal juga bisa mengundang murkanya Allah Ta'ala, mengundang azab Allah Ta'ala. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar, Allah akan melimpahkan azab tidak hanya kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut, termasuk kepada orang-orang yang membiarkannya. Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan, diberikan kesabaran. Bagi yang sudah meninggal mereka diberikan husnul khotimah, bagi yang sakit sudah disembuhkan, dan bagi kita yang berada pada saat ini sehat dan memiliki harta, ini juga ujian dari Allah Ta'ala untuk kita, apakah kita mau membantu ataupun tidak saudara-saudara kita yang pada saat ini memang sangat membutuhkan uluran bantuan kita semua. Barakallahu wa fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qabla minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'ala kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah.
قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة القاضي الحاجات اللهم الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا في تأنجب اللهم انصر إخواننا في تأنجب اللهم انصر إخواننا في تأنجب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر ويعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله